saluran akar adalah suatu prosedur untuk menghilangkan nyeri spontan pada gigi dengan infeksi yang telah mencapai syaraf. Sebelum perawatan saluran akar, biasanya dokter gigi akan menginstruksikan pasien untuk melakukan foto ronsen terlebih dahulu. Foto ronsen itu bertujuan agar dokter dapat menganalisis bentuk giginya seperti apa, panjang salurannya bagaimana, dan perluasan infeksinya. Selanjutnya, terdapat 3 tahap perawatan saluran akar. Yang pertama, dimulai dari mengangkat seluruh jaringan yang terinfeksinya terlebih dahulu. Kemudian tahapan kedua yaitu dengan membersihkan saluran akarnya dan pemberian obat antar kunjungan. Dan yang ketiga adalah dengan pemberian bahan untuk pengganti saluran akarnya dan dilakukan penutupan permanen. Jika terdapat pembengkakan pada ujung akarnya atau seperti gusinya itu terdapat pembengkakan, itu biasanya perawatan saluran akar akan selesai dalam sekitar 3-4 kali kunjungan. Kemudian apabila anatomi atau bentuk saluran akarnya itu terdapat kelainan, itu biasanya memerlukan kunjungan mungkin bisa lebih dari 4 kali. Jadi tergantung dari tingkat keparahan gigi tersebut. Akan tetapi sebaliknya, apabila gigi tersebut infeksinya itu hanya ringan atau cukup ringan, biasanya perawatan saluran akar bisa selesai dalam 2-3 kali kunjungan. Jadi, tidak semua gigi berlubang butuh untuk dilakukan perawatan saluran akar. Jadi, gigi itu sendiri mempunyai 3 komponen utama. Komponen yang pertama itu adalah jaringan terluar dari gigi atau yang kita sebut sebagai enamel. Kemudian pada jaringan keduanya itu adalah dentin, dan jaringan paling dalamnya adalah syaraf. Apabila infeksinya atau gigi berlubangnya hanya mencapai lapisan paling luar atau lapisan kedua, biasanya pasien mengeluhkan rasa ngilu giginya pada saat minum dingin atau makan, dan biasanya hanya berlangsung 1-2 detik, itu giginya dapat dilakukan penambalan secara langsung. Jadi akan selesai dalam 1 kali kunjungan. Akan tetapi sebaliknya, apabila gigi tersebut infeksinya atau gigi berlubangnya telah mencapai ke dalam komponen saluran akarnya, biasanya pasien akan mengeluhkan rasa sakitnya sakit sekali, kemudian bisa terganggu pada saat tidur, seperti pada saat jam 12 malam terbangun gitu karena giginya sakit, atau terkadang kok gigi saya ada gusinya seperti ada bengkak yang hilang timbul, atau kayak kok gigi saya ada ngegrolak sangat besar. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu yang diperlukan perawatan saluran akar. Dan perawatan saluran akar biasanya akan selesai dalam beberapa kali kunjungan. Pada akhir perawatan saluran akar, biasanya dokter gigi akan meletakkan atau memberikan obat di dalam saluran akarnya. Nah, setelah dilakukan pemberian obat tersebut, dokter biasanya akan menutupnya dengan tambalan sementara. Sehingga pasien akan diinstruksikan untuk tidak makan selama 45 menit sampai 1 jam setelah dilakukan perawatan saluran akar. Tergantung kondisi pasien pada saat datang ke klinik. Apabila pasien datang dalam kondisi sangat sakit atau bahkan sentuhan ringan sekalipun dari lidah itu sudah menimbulkan rasa sakit hebat pada pasien, dokter umumnya akan memberikan pereda nyeri atau anestesi atau penghilang rasa sakit terlebih dahulu sebelum dimulai dilakukannya perawatan saluran akar. Sebaliknya, apabila pasien datang dalam kondisi sakit yang sangat ringan atau hanya terasa kurang nyaman dan sering ada pembengkakan yang hilang timbul tapi tidak dalam kondisi sangat sakit, biasanya perawatan saluran akar tidak didahului dengan pemberian pereda nyeri, dan umumnya perawatan saluran akar tidak akan sakit. Gigi dewasa kita kan hanya muncul sekali nih dalam seumur hidup. Apa nggak sayang giginya kalau langsung dicabut? Nah, apabila gigi kita ada rasa sakit, kemudian kita memilih langsung dilakukan pencabutan, efek sampingnya apa sih? Ternyata efek sampingnya apabila kita melakukan pencabutan pada gigi kita yang sakit tersebut, itu dapat mengakibatkan pergeseran dari gigi-gigi di sebelahnya. Kemudian gigi juga akan menjadi kehilangan fungsi. Jadi pada saat kita melakukan pengunyahan, pasti fungsinya akan berkurang dibandingkan apabila kita mempertahankan gigi tersebut. Kemudian selain itu, apabila gigi yang telah dicabut itu, gigi lawannya itu biasanya akan cenderung menjadi lebih panjang. Dan akan terjadi kerusakan pada daerah sekitar gigi yang telah dilakukan pencabutan tersebut. Oleh karena itu, perawatan saluran akar lebih dianjurkan daripada tindakan pencabutan.
Perawatan saluran akar itu dapat dilakukan baik pada anak-anak ataupun pada orang dewasa. Pada anak-anak, meskipun itu hanya gigi susu atau gigi yang nantinya akan diganti, apabila gigi tersebut infeksinya telah mencapai ke dalam syaraf dan tidak dilakukan perawatan saluran akar, sang anak itu akan sangat merasakan nyeri pada giginya. Sehingga untuk makan atau minum, anak-anak tersebut akan merasakan sakit. Sehingga untuk tumbuh kembangnya itu dan nutrisinya itu juga akan kurang baik. Pertumbuhan perkembangannya juga dapat terhambat. Selain itu, untuk pertumbuhan gigi dewasanya, apabila benih gigi dewasanya sudah sangat mendekati gigi susu yang rusak tersebut, itu dapat berdampak juga terhadap gigi dewasanya. Oleh karena itu, perawatan saluran akar dapat dilakukan baik pada gigi anak ataupun gigi dewasa dengan infeksi atau gigi berlubang yang telah mencapai syaraf. Tergantung perawatan kesehatan gigi dan mulut pasien ketika di rumah. Apabila perawatan saluran akar telah dilakukan dengan baik, dengan pengisian yang baik pula, dan pasien menjaga kebersihan mulutnya dengan baik, yaitu dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi 45 menit setelah sarapan dan malam sebelum tidur, dan juga sering melakukan kontrol ke dokter gigi lebih kurang 6 bulan sekali, maka gigi yang telah dilakukan perawatan saluran akar tersebut tidak akan menimbulkan masalah lagi. Apabila gigi yang didiagnosa perlu dilakukan perawatan saluran akar, akan tetapi pasien masih menunda atau menolak untuk melakukan perawatan saluran akar, maka biasanya gigi tersebut akan sering timbulnya sakit yang hilang timbul. Selain itu, gigi tersebut juga lama-kelamaan bisa pecah sendiri dan juga di daerah gusinya suka terjadi pembengkakan dan hal itu juga akan terjadi hilang timbul dan pada akhirnya gigi tersebut dapat pecah dan menjadi sisa akar. Di mana apabila kondisi telah menjadi sisa akar, gigi tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan perawatan dan sangat disayangkan perlu dilakukan pencabutan. Jika perawatan saluran akar tadi tidak dilakukan hingga akhir, maka gigi akan terjadi infeksi kembali karena komponen yang tadi telah dibersihkan tiba-tiba pasiennya berhenti tidak datang lagi, maka infeksinya itu bisa kembali ada karena tadi saluran akarnya masih belum terisi dan belum dilakukan penutupan permanen. Kemudian pasien juga bisa merasakan sakit kembali. Oleh karena itu, perawatan saluran akar sangat disarankan untuk dilakukan hingga selesai. Karena selama perawatan saluran akar, dokter umumnya memberikan obat yang akan ditinggalkan ke dalam saluran akar gigi pasien pada setiap kunjungannya. Tujuan dari pemberian obat tersebut adalah agar sisa infeksi yang masih tertinggal di dalam saluran akar tersebut bisa mati dengan total, sehingga gigi tersebut akan sembuh dan tidak akan ada lagi terjadi masalah ke depannya. Oleh karena itu, perawatan saluran akar dilakukan beberapa kali kunjungan untuk memastikan sisa bakteri yang tertinggal di dalam saluran akar tersebut mati dengan total dan mempersiapkan gigi untuk dilakukan penutupan permanen.